isi ulang. Jenazah Irwan Huta Galung ditemukan tewas dalam keadaan telah dimutilasi dan dicor di tempat usaha air isi ulang miliknya di Jalan Mula Warman Raya, Kota Semarang. Jenazah ditemukan pertama kali oleh istrinya bersama warga yang membuka paksa toko setelah mencium bau tidak sedap. Istri korban sempat mencari keberadaan suaminya setelah curiga 4 hari tak pulang. Istri korban juga tak bisa menghubungi ponsel suaminya. Pade, aku minta tolong dibuka pintunya, Pade, sudah 4 hari kok aku nggak ketemu Pak Iwan, Pade, gitu. Saya kok penasaran di sini kok ada baunya, Pade. Terus suami saya buka sama Mbak Yuli itu. Terus kok ada kelihatan kaki, sudah suami saya keluar sama gemeteran gitu. Dari hasil otopsi, korban dianiaya pelaku hingga tewas dan kemudian dicor di lorong toko. Usai memutilasi, terduga pelaku sempat kabur ke Banjarnegara, Jawa Tengah. Pelaku lalu ditangkap, lalu dibawa ke Polrestabes Semarang. Tersangka Hussein merupakan pegawai korban yang baru bekerja selama 1 bulan. Tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Bersangkutan akan dijerat dengan pasal KUHP pasal 340 pembunuhan berencana, di mana disebutkan dalam pasal itu ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tersangka Hussein mengaku kesal kepada korban karena menerima perlakuan kasar selama dia bekerja di toko milik korban. Ya, karena saya merasa sakit hati. Saya sering dipukuli. Sakit hati? Iya. Kamu sakit hati kepada korban? Iya. Karena sering dipukuli? Iya. Kenapa dipukuli? Ya, karena setiap ada kesalahan kecil, pasti dia main tangan. Selain membunuh korban, Hussein juga mengambil harta benda milik korban yang ada di toko air minum isi ulang. Kasus kewajiban staycation atau menginap dengan atasan demi perpanjangan kontrak kerja menggegerkan masyarakat. Ketemu sama atasan itu, jadi dia tuh selalu nanyain kapan, kayak gitu. Jalan berdua, kayak gitu. Terus saya selalu alasan kayak, iya ntar gitu. Maunya bareng-bareng, tapi dia tuh nggak mau, selalu pengen kayak berdua, ayo gitu. Ya udah kamu lama-lama dia kayak kesel gitu. Ya udah kamu habis kontrak aja katanya gitu. Udah nggak usah diperpanjang, soalnya janji kamu palsu katanya gitu. Tak lama setelah kasus ini viral, korban seorang karyawati perusahaan di Cikarang, Bekasi akhirnya memberanikan diri untuk buka suara. Korban membenarkan kerap mendapat ajakan atasan untuk staycation. Korban bahkan mencari alasan untuk menolak ajakan bos. Kesal ajakannya ditolak, atasan korban mengancam akan memutus kontrak kerja. Usai membuat laporan polisi, korban mengaku kini dalam kondisi tertekan dan ketakutan. Setiap ketemu beliau selalu ngajak kayak, ayo kapan jalan, kapan ketemu gitu, kapan jalan bareng berdua gitu. Ya aku di situ selalu alasan kan, di sisi lain juga saya butuh pekerjaan ya. Jadi nggak mungkin langsung bilang enggak lah, kayak langsung gitu. Jadi makanya kayak alasan ntar gitu, diulur-ulur. Dan sampai sekarang tuh terakhir karena kebetulan aja aku mau selesai kontrak di tanggal 13 Mei ini, dia itu apa sih namanya, kayak lagi gitu, ayo kan kamu mau perpanjangan, kapan nih jalan bareng berdua gitu. Polisi langsung menindaklanjuti laporan kasus ini dengan meminta keterangan pelapor dan rekan kerja korban sebagai saksi. Untuk tindak lanjut daripada laporan polisi ini, kami akan melakukan pemanggilan atau mengundang klarifikasi terkait kasus yang dilaporkan oleh pelapor atau korban kepada kami.
Di sisi lain, Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat telah mengirimkan tim untuk menyelidiki dugaan kasus pelecehan seksual ini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut kasus staycation ini masuk dalam kriminalitas dan harus dihentikan. Menggunakan pelecehan seksual untuk syarat kenaikan atau perpanjangan kontrak itu saya kutuk habis, kira-kira begitu. Tidak boleh terjadi. Inilah detik-detik penculikan seorang remaja perempuan oleh mantan pacarnya. Dalam rekaman CCTV, korban sempat berontak dan berteriak. Namun pelaku mengancam dengan pisau, korban pun akhirnya menuruti pelaku dibonceng sepeda motor. Penculikan terjadi di Kawaluyaan Indah, Bandung, di depan rumah teman korban. Penculikan terjadi pada pukul 10 malam saat korban akan pulang. Setelah penculikan, akun Instagram Masayu22 mengunggah peristiwa ini. Orang tua korban langsung lapor polisi setelah mengetahui peristiwa ini. Polisi berhasil menangkap pelaku di Bandung. Polisi juga menemukan sisa sabu bekas pakai. Dari pemeriksaan, pelaku nekat menculik korban karena dibakar api cemburu, lantaran korban diketahui tengah bersama lelaki lain. Untuk tersangka sendiri, pada saat kita lakukan penangkapan pemeriksaan, masih ada sisa pakai sabu ataupun narkotika yang sudah habis pakai, tapi masih ada sedikit yang nanti kita akan periksa lebih lanjut ke Satuan Narkoba. Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Saat ini polisi masih memburu satu orang yang diduga membantu aksi pelaku. Pop News masih akan hadir sesaat lagi usai jeda. Tetaplah di Pop News.
Pemprov. Oh, kenapa kamu berani bangun? Bangun apanya? Itu kenapa kamu bangun ini? Itu kan banyak ketua muncul. Itu buat saluran air. Aku mengatur saluran air. Jangan ngatur wilayah suka-suka lah. Jangan serakah, Pak. Indonesia punya negara, Pak. Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit ini cekcok dengan pemilik usaha terkait ruko yang menyerobot bahu jalan dan saluran air. Jangan serakah, Pak. Indonesia punya negara, Pak. Ya serakah sih, Pak. Indonesia punya negara. Negara kalau tahu negara punya hukum. Tidak terima ditegur, keduanya nyaris baku hantam. Sertifikatnya mana? IMB-nya mana? Suka-suka ke kapal musuh. Kenapa sertifikat mesti lihat? Itu siapa? Kenapa kamu bangun seperti itu? Suka-suka tempat makanya. Sebelumnya, Ketua RT menggeruduk puluhan ruko yang berada di Jalan Niaga, Blok Z, Pluit, Penjaringan untuk menunjukkan ruko yang melanggar aturan. Gak bisa seenaknya. Mana seenaknya? Menjadi atas sertifikatnya mana? IMB-nya mana? Suka-suka ke kapal musuh. Kenapa sertifikat mesti lihat? Itu siapa? Kenapa kamu bangun seperti itu? Jangan ada menunggu. Jangan ada menunggu. Awas saja, ayo. Pembacaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Makassar ini diwarnai kericuhan. Massa yang tidak terima bahkan saling dorong dengan petugas. Kasus sengketa tanah bangunan ini berawal dari gugatan sang ayah yang meminta anaknya untuk keluar dari rumah tersebut. Terjadi kecelakaan mobil. Bus antar kota antar provinsi ini tiba-tiba menabrak seorang petugas di SPBU. Bus ini tak jadi membeli solar karena sedang kosong. Sopir dan barang bukti bus kini diamankan di Polres Ogan Ilir. Wes ora. Tak lapor polisi sampean. Aku gak sopir, wes aman. Adu mulut antara pengendara motor dengan sopir truk ini terjadi di Jalan Lingkar Demak, Surabaya. Dua pemuda yang dalam keadaan mabuk menghalangi laju truk. Sopir truk membunyikan klakson karena akan menyalip, namun pengendara motor tak terima dan langsung merusak truk. Tak lapor polisi sampean. Di sela-sela jamuan makan malam, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana tertangkap kamera tengah asik berjoget mengikuti irama lagu Gemu Famire. Gala dinner ini dilakukan dalam rangka menjamu para delegasi KTT ASEAN di Labuan Bajo. Presiden berharap keindahan alam dan kebaikan masyarakat setempat dapat mendorong para pimpinan ASEAN untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan dunia. Ya kan kamu nggak dikasih jalan. Nggak dikasih jalan? Lu kok gua kasih jalan lu? Slow, Pak, slow. Pop News masih akan hadir sesaat lagi usai jeda. Tetaplah di Pop News. Sebelum
jalan. Mau dikasih jalan? Lu kok gua aja asal jalan lu, Wak? Slow pak. Wis. Ini kenapa wis turun sih? Sini turun kalau ini nggak terima. Pengendara mobil berplat nomor dinas polisi ini nekat menganiaya dan menodongkan pistol kepada pengemudi taksi online. Aksi arogan si pengemudi mobil ini direkam penumpang taksi online yang berada di kursi belakang. Lantang sini turun. Pelaku marah hingga membentaki sopir taksi online di tol dalam kota Tomang, Jakarta. Nanti. Ini mobilnya. Udah diganti. Tak sampai 24 jam, pelaku akhirnya ditangkap di sebuah apartemen kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Polisi juga menyita senjata airsoft gun dan plat nomor polisi yang telah diperiksa. Ternyata merupakan plat nomor palsu. David Yulianto ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan dan menodongkan senjata airsoft gun ke pengemudi taksi online. Terkait penggunaan plat dinas Polri palsu, polisi mendapati fakta bahwa plat nomor ini berasal dari seorang berinisial E yang juga menjual pistol airsoft gun pada pelaku. David tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kepolisian. Plat nomor tersebut juga didapat dari saudara E, ya, yang digunakan baru 2 bulan pada kendaraan sedan yang diketahui oleh korban penganiayaan. Ini baru 2 bulan, sebelumnya digunakan di mobil Innova hitam dan plat nomor ini itu sejak Agustus 2022. Ya udah, Pak, tolong. Sementara terkait kepemilikan airsoft gun, pelaku diketahui membeli dengan harga 3,5 juta rupiah. Yang bersangkutan menyampaikan sekira bulan 4 atau 5 tahun 2022, yang bersangkutan membeli beserta card ini dengan harga 3,5 juta. David akhirnya meminta maaf. Saya, David Yulianto, memohon maaf kepada masyarakat Indonesia dan institusi Polri atas perilaku saya yang arogan dan melanggar hukum, serta menggunakan plat nomor dinas Polri palsu sehingga membuat masyarakat marah dan menurunkan citra institusi polisi. Saya sangat menyesal dan siap mengikuti proses hukum yang berlaku. Terima kasih. Sejumlah aksi koboi jalanan juga kerap kali dilakukan oleh para pengemudi arogan dengan mengacungkan senjata seolah-olah merekalah penguasa jalanan. Ya, jalan lah, Pak, ini jalan. Pada 12 Februari 2023 lalu, aksi koboi jalanan dilakukan seorang pengendara mobil Fortuner di daerah Senopati, Jakarta Selatan. Pelaku menghentikan mobil dan langsung merusak kendaraan korban dengan membawa senjata airsoft gun. Masih tak puas, pelaku mengambil pedang dan menebaskan ke kaca depan mobil korban. Pelaku juga 2 kali menabrakkan mobilnya ke mobil korban. Setelah video aksi brutal ini tersebar luas, polisi lalu menangkap pelaku dan menetapkannya menjadi tersangka. Tersangka dijerat pasal tentang perusakan dan ancaman kekerasan. Pelaku akhirnya meminta maaf dan mengungkapkan dirinya terpancing emosi. Saya ingin minta maaf sebesar-besarnya ke Bapak Awe selaku pemilik mobil Brio yang telah saya rugikan, dan saya meminta maaf atas segala perbuatan saya yang luar biasa kepadanya. Saya minta maaf kepada masyarakat Indonesia yang shock akibat video saya yang viral. Saya tidak ada niat untuk melakukan tersebut. Saya hanya terpancing emosi. Pengemudi mobil Mercy dengan plat nomor RFS ini memegang dan mengokang pistol. Masa yang emosi kemudian mendekatinya sambil menggedor pintu dan menarik lengan pria tersebut. Namun sang pengemudi langsung tancap gas dan meninggalkan massa.
Menurut polisi, pelaku merupakan warga biasa. Inilah detik-detik pengendara mobil tengah menodongkan pistol ke arah warga yang berkerumun. Kejadian tersebut bermula saat pengemudi Fortuner tidak terima diberhentikan karena diduga menabrak seorang pengendara motor hingga terjatuh. Bukannya bertanggung jawab, pengemudi tersebut justru mengacungkan pistol dan kabur. Polisi pun langsung menangkap pengemudi mobil Fortuner. Pelaku bernama Muhammad Farid Andika itu ditetapkan sebagai tersangka. Kepada polisi, pelaku mengaku mengeluarkan senjata karena mobilnya sempat dipukul oleh salah satu warga. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan Pop News setiap Sabtu dan Minggu pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.